Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menelan kekalahan di pekan ke-26 Premier League 2023-2024, menjamu Fulham di Old Trafford. Setan Merah tumbang dengan skor 2-1. Fulham berhasil menang berkat gol Calvin Bassey dan Alex Iwobi. Sementara Setan Merah hanya mampu memperkecil kedudukan berkat gol Harry Maguire. Berkat kemenangan ini, Fulham bertengger di peringkat ke-12 dengan raihan 32 poin. Sementara MU harus puas tertahan di peringkat ke-6. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku dia memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap Anthony Martial musim ini. Namun sayang, ia kecewa karena performa mantan pemain AS Monaco itu tidak sesuai dengan harapan. Anthony Martial kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya di paruh pertama musim ini. Hanya mencetak 2 gol dalam 19 penampilan kompetitif. Erik ten Hag mengaku berharap lebih dari Martial musim ini. Namun ia membela keputusan klub yang tidak merekrut striker baru di bursa transfer Januari menyusul kabar terkini bahwa Rasmus Højlund akan absen hingga 3 pekan. Erik ten Hag secara terang-terangan mengaku ingin membeli striker baru pada bursa transfer musim dingin Januari kemarin, yang menandakan bahwa Martial dipastikan tidak akan membela MU musim depan. Penyerang muda Bayern Munchen Mathys Tel dikabarkan telah mempertimbangkan untuk merapat ke Manchester United. Sang agen Gadiri Kamara membenarkan Mathys Tel mengisyaratkan untuk pergi dari Bayern Munchen. Mathys Tel merupakan salah satu penyerang muda potensial di Bayern Munchen. Pemain berusia 18 tahun itu sempat mendapatkan minat dari klub-klub besar, termasuk Manchester United. Namun minat tersebut kabarnya telah ditolak oleh Tel karena masih mencari menit bermain di Allianz Arena, menyusul Thomas Tuchel yang dipecat dan waktu bermain minim. Mathys Tel kabarnya sudah berubah pikiran. Menurut laporan dari Metro, Mathys Tel saat ini sudah mempertimbangkan untuk pindah ke Liga Inggris. Kabarnya Manchester United yang pernah berminat dengannya menjadi tujuan utama pemain asal Belanda tersebut. Agen Gadiri Kamara membenarkan bahwa Mathys Tel sudah tidak betah karena menit bermain yang kurang. Diketahui, Tel sudah mencatatkan 6 gol dari 28 penampilannya bersama Bayern Munchen di musim ini. Manchester United dilaporkan telah menetapkan angka sebesar 43 juta euro untuk pemain sayap Anthony pada jendela transfer musim panas. Anthony gagal memberikan kontribusi signifikan di depan gawang selama 18 bulan terakhir, hanya mencetak 9 gol di semua kompetisi dari 69 penampilan. Menurut Picajes, Manchester United bersedia mengurangi kekalahan mereka dengan Anthony menjelang musim 2024-2025. Masa jabatan penuh pertama di bawah kepemilikan minoritas bos Ineos Sir Jim Ratcliffe. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah siap menerima tawaran senilai 43 juta euro untuk pemain internasional 16 kali itu dari calon pelamar musim panas ini. Dapat dipahami bahwa Anthony bukan bagian dari rencana jangka panjang Ten Hag di Old Trafford dan akan pindah di akhir musim. Pemain asal Brazil ini saat ini bermain sebagai pemain kedua setelah Garnacho yang berusia 19 tahun di sisi kanan Setan Merah, terakhir menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer pada 30 Desember. Satu-satunya keterlibatan Anthony dalam mencetak gol musim ini terjadi pada pertandingan putaran keempat Piala FA di League 2 Newport County, dengan mantan penyerang Ajax itu mencetak gol dan mencetak assist. Jose Mourinho menegaskan dia tidak akan pernah menjual 3 pemain Manchester United yang dilepas Louis van Gaal.
Mourinho menggantikan Van Gaal di MU pada tahun 2016. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2017, Mourinho mengatakan bahwa itu adalah klub yang menyedihkan, yang ia mewarisi dari pendahulunya Van Gaal, dan dia menyesali 3 kepergian yang dilakukan pemain Belanda itu selama berada di klub. Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan tidak ada kemungkinan dia akan menjual Angel Di Maria, Chicharito, dan Danny Welbeck jika dia bertanggung jawab saat itu. Pemain asal Portugal Bruno Fernandes sedang berjuang untuk menciptakan keajaibannya dengan setan merah. Kini tengah berupaya untuk bangkit. Ketika Manchester United berada di titik-titik rendah di awal musim, mereka harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka. Setidaknya mereka bisa mengandalkan kecemerlangan Bruno Fernandes. Sang kaptenlah yang menarik mereka keluar dari lubang melawan Nottingham Forest saat mereka kebobolan 2 gol di 4 menit pertama. Pemain Portugal itu membuat assist untuk gol penyeimbang yang dicetak Casemiro, mendapatkan pelanggaran yang menyebabkan kapten Hutan Joe Worrall dikeluarkan dari lapangan, dan kemudian mengantongi gol kemenangan dari titik penalti. Bruno Fernandes juga berperan penting dalam kemenangan tipis 1-0 mereka di Burnley, mencetak tendangan voli luar biasa yang menghentikan rentetan 3 kekalahan berturut-turut. Dan setelah menghadapi kritik keras dari Roy Keane usai kekalahan telak dari Man City dan seruan untuk dicopot dari jabatan kapten, Fernandes lah yang tampil apik di menit-menit akhir di Craven Cottage, membawa United meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan di Fulham. Sang gelandang sering dijadikan kambing hitam oleh pakar dan atas masalah yang dihadapi United karena bahasa tubuhnya dengan kecenderungannya untuk mengeluh kepada wasit. Namun ia tidak pernah menjadi masalah. Tapi hal aneh terjadi dalam 2 bulan terakhir. United telah membuat kemajuan besar pada tahun 2024, memenangkan 6 dari 7 pertandingan terakhir mereka, tetapi kebangkitan mereka tidak bergantung pada Fernandes. Bahkan hal itu terjadi tanpa dia. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait alasannya kerap mencadangkan Anthony belakangan ini. Ia menyebut sang winger harus membuktikan ia layak untuk bermain di tim utama Manchester United. Ketika ditanya mengapa Anthony belakangan ini lebih banyak jadi pemain cadangan, begini komentar ten Hag. Dia harus membuktikan bahwa dia memang layak bermain di tim kami, kata Erik ten Hag. Erik ten Hag menyebut bahwa MU punya stok winger kanan yang melimpah untuk saat ini. Jika Anthony tidak bisa tampil dengan baik, maka posisi itu akan direbut pemain lain. Lebih lanjut, Erik ten Hag yakin bahwa Anthony bisa bangkit dari keterpurukan yang sedang ia alami saat ini. Ia menyebut sang winger punya talenta yang besar, dan jika ia menemukan kepercayaan dirinya kembali, maka ia akan menjadi aset yang berharga untuk Manchester United. Manchester United mulai berburu pengganti Casemiro jelang bursa transfer musim panas 2024. Gelandang Bayer Leverkusen, Ezequiel Palacios, jadi salah satu nama yang diminati Manchester United. Situs Transfer Market mencatat, pemain internasional Argentina sudah tampil dalam total 17 pertandingan untuk timnya di ajang Liga Jerman. Ia juga menyumbangkan 3 gol dan 2 assist yang turut membantu Leverkusen menduduki puncak klasemen sementara, serta tidak terkalahkan dalam 23 pertandingan Bundesliga sejak awal musim. Buntut dari musimnya yang gemilang di Jerman, Ezequiel Palacios kini dikejar oleh sejumlah klub Eropa. Tim-tim peminatnya kemungkinan bakal dipaksa saling sikut demi mendapatkan tanda tangan sang pemain musim panas nanti. Laporan yang dilansir dari Football Transfer mengungkap Aston Villa, Newcastle United, dan Atletico Madrid menjadi deretan tim yang menaruh hati kepada penggawa timnas Argentina di samping Manchester United. Nama pertama berpeluang jadi pesaing terbesar buat MU, lantaran Aston Villa juga tengah menantikan rekrutan baru di lini tengah, menyusul potensi kepindahan gelandangnya Douglas Luiz menuju Arsenal pada penghujung musim 2023-2024. Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih,
Glory Glory Manchester United.